yang wajib tersebut. Sudah cukup banyak hadis-hadis yang kita bahas dalam bab ini. Masih tersisa pada kita beberapa hadis yang mungkin masih memerlukan 2 kali pertemuan lagi, insya-Allah. Malam hari ini kita upayakan mengambil beberapa hadis ya, 2 atau 3 hadis yang berkaitan dengan bab ini. Pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah membaca dan membahas hadis yang ke 1076, ya, hadis yang ke 1076. Malam ini insya Allah kita akan mulai melanjutkan pembahasan kita dengan mulai membahas hadis yang ke 1077. Hadis yang ke 1077. Kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, wa an Mu'adzin, dan dari Mu'adz, maksudnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ilal Yamani, ke negeri Yaman. Faqala, seraya berkata pada saat beliau mengutus aku, innaka ta'ti qauman, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi qauman, satu kaum, min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab. Fad'uhum, maka ajaklah mereka, ila syahadati alla ilaha illallah, untuk bersyahadat, mempersaksikan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah semata. Wa anni rasulullah, dan aku adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa in ata'u lidzalika, jika mereka menaati ajakanmu ini, fa'limhum, ya, fa'limhum, maka ajarilah mereka atau sampaikanlah kepada mereka, annallaha, bahwasanya Allah, iftaradha, telah mewajibkan, alaihim, atas mereka, 5 sholawatin, 5 sholat, fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap hari dan setiap malamnya. Fa inhum ata'u lidzalika, dan jika mereka menaatimu terhadap, ambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Fa inhum ata'u lidzalika, dan jika mereka menaatimu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati kamu, jangan sampai mengambil harta-harta mereka yang paling mulia, yang paling berharga. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi. Fa innahu, karena sesungguhnya, laisa bainaha, tidak ada di antara doa orang yang terzalimi, wa bainallahi, dan antara Allah, hijabun, penghalang. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini hadis pertama yang kita bahas malam ini. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi seperti yang tadi kita sebutkan di hadis yang bernomor 1077 ya, dalam bab kita ini. Sebenarnya hadis ini juga sudah pernah beliau sebutkan di bab tahrimil zulm, bab tentang haramnya kedzaliman, di nomor 208, hadis yang ke-208. Ya, sekarang hadis kita hadis yang ke-1077.
Ya, pernah juga disebutkan di hadis ke-208. Ya, sekira ini sudah cukup lama kita bahas dan mungkin sebagian besar di antara kita belum mendengarkan pembahasannya, ataupun jika sudah tidak mengapa kita ulangi sedikit menjelaskan beberapa pelajaran penting terkait dengan hadis ini. Hadis ini jamaah sekalian salah satu hadis yang sangat mulia, hadis yang sering disebutkan oleh para ulama kita dalam banyak kitab-kitab mereka. Yaitu hadis yang menceritakan tentang diutusnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu di negeri Yaman. Ya, diutusnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di negeri Yaman. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang dikenal dengan kefakihan beliau. Ya, banyak sekali keutamaan beliau, dan yang sangat menonjol adalah dua, kefakihan beliau dan penguasaan beliau terhadap ilmu Al-Quran. Untuk kefakihan beliau, Nabi SAW mengatakan dalam sebagian riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama kita, afqahun nasi bil halali wal haram Mu'adz. Orang yang paling faqih dalam masalah halal dan haram adalah Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Sehingga sering dikatakan beliaulah pemimpin para fuqaha, ya, pemimpin para ahli fikih. Dan yang kedua adalah ilmu tentang Al-Quran. Ya, ilmu tentang Al-Quran. Nabi kita SAW pernah mengatakan, istaqri'u Al-Qur'ana minal arba'ah. Ambillah, talaqilah Al-Quran dari 4 orang. Belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'adz bin Jabal adalah seorang pemuda di zamannya. Ya, ini beliau masih sangat belia, ya, dan beliau sampai wafatnya pun beliau masih sangat muda. Ya, beliau wafat dalam usia 33 tahun. Dan sebagian mengatakan 38 tahun. Yang jelas di masa ini beliau masih sangat muda, diutus oleh Nabi SAW, seorang pemuda yang merupakan salah seorang murid utama dari Nabi SAW tentunya, dan juga hasil tempaan dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, karena Mu'adz bin Jabal ini orang Madinah, ya, penduduk Madinah, dan di antara sahabat yang paling pertama kali mengajar dan membina orang-orang Madinah adalah sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di antara keistimewaannya adalah seorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disampaikan langsung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada beliau dan mengatakan, "Ya Mu'adzu, inni uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, saya ini cinta kepadamu karena Allah. Ya, beliau sangat dicintai oleh Nabi SAW. Sehingga tidak jarang, bukan satu kali, beliau dibonceng oleh Nabi SAW di kendaraan Rasulullah SAW. Beliau dicintai oleh Rasulullah, dan tentu saja beliau sangat mencintai Rasulullah SAW. Dan beliau penduduk Madinah. Akan tetapi beliau di masa-masa akhir Nabi kita SAW diutus ke negeri Yaman. Konsekuensinya adalah beliau harus meninggalkan orang yang dicintainya, Nabi Muhammad SAW. Konsekuensinya adalah beliau harus meninggalkan sholat di Masjid Nabawi yang keutamannya 1000 kali lebih afdal dari sholat di masjid mana saja. Di Yaman tidak ada seperti Masjid Nabawi. Ya, akan luput dari beliau
keutamaan-keutamaan yang seperti ini. Namun begitulah panggilan dakwah. Perjuangan ini kadang memerlukan kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai dan kelihatannya meninggalkan sesuatu yang afdol, tapi di satu sisi kita menuju perjuangan yang mungkin jauh juga lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan dakwah dan tugas yang dibebankan oleh Nabi SAW kepada beliau respons dengan baik dan beliau siap untuk melaksanakan tugas itu. Walaupun dalam beberapa penjelasan dikatakan sejak ini tidak pernah lagi ketemu dengan Nabi SAW sampai wafatnya Rasulullah SAW. Dan akhirnya beliau datang lagi ke kota Madinah dan tidak mendapati Nabi SAW kecuali kuburannya saja. Dan ya, Nabi kita SAW ketika melepas kepergian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau antar langsung sampai perbatasan Madinah dan memberikan beberapa pesan. Inilah hadis kita, ya, beberapa pesan wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika ingin melepas kepergian seorang da'i yang sangat mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam sebagian riwayat dikatakan beliau diutus ke Yaman da'iyan wa amiran. Ataka Mu'adzun da'iyan wa amira. Ya, dalam sebagian riwayat dikatakan datang kepada kalian Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Mu'alliman wa amira. Ya, dalam lafadznya dikatakan atakum Mu'adzun mu'alliman wa amira. Sebagai mu'allim, sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai pendidik, wa amiran, dan sekaligus sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Dan tentu saja ini pilihan yang sangat tepat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak salah pilih memilih seorang seperti Mu'adz yang pemuda, cerdas, soleh, dan begitu semangat dalam melaksanakan perintah. Dan Yaman ini mendapatkan kekhususan karena sebenarnya bukan cuma Mu'adz yang diutus, ya, bukan cuma Mu'adz yang diutus, tapi juga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat juga yang terkenal dengan keilmuannya dan lebih khusus yang lainnya. Itu pesan yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz dan Abu Musa ketika dilepas. Tapi ini khusus pesan kepada Mu'adz bin Jabal. Khusus pesan yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika melepas Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan menjelaskan kepada kita bahwa di antara adab, di antara sunnah, ketika ada orang yang mengadakan safar, apalagi kalau safar dakwah, maka kita tidak lepas begitu saja, tidak cukup sekadar mendoakannya, tapi di antara bekal yang perlu untuk kita berikan adalah pesan-pesan, nasihat-nasihat. Dan di antaranya adalah fikih dakwah, ya, di antaranya bagaimana cara dia berdakwah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis kita ini. Dalam hadis kita ini, Nabi kita SAW tidak terlalu merinci tentang masalah hukum. Karena pada dasarnya Mu'adz sudah cukup faqih dalam masalah hukum. Tapi hal yang paling ditekankan di sini adalah fiqh dakwah. Bagaimana metode dakwah. Dan ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa bukan cuma sekadar tahu halal dan haram saja. Bukan cuma tahu yang mana yang wajib dan yang mana tidak wajib, tapi juga perlu tahu bagaimana metode penyampaiannya dan bagaimana juga skala prioritas dalam berdakwah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau hai Mu'adz akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, satu kaum dari ahlul kitab. Ahlul kitab artinya Yahudi dan Nasrani yang diberikan kepada mereka Alkitab.
sebelum Al-Quran. Di zaman itu, ya, di zaman itu. Kalau zaman sekarang masih ada ahlul kitab atau sudah tidak ada? Ahlul kitab masih ada? Masih. Iya. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala dulu dan masih sampai sekarang. Mereka dinamakan dengan Ahlul Kitab. Kalau ada yang mengatakan Ahlul Kitab itu cuma zaman dulu saja. Sekarang kan tidak ada kitab suci yang tidak ada kitab suci yang murni lagi, yang tidak ditahrif, yang tidak diubah-ubah oleh penganutnya. Sekarang tidak lagi asli kitab tersebut, maka tidak ada ahlul kitab. Dijawab bahwa kalau cuma itu persoalannya, maka itu sejak dulu. Ya. Kerja ahlul kitab memang sejak dulu begitu. Mereka tidak mau menerima kedatangan Nabi yang paling terakhir, yang menyempurnakan syariat nabi-nabi terdahulu dan yang menasakh syariat nabi terdahulu dan menyempurnakan syariat terdahulu, dan tidak boleh lagi ada orang yang berdin selain dinul Islam. Mereka para ahlul kitab itu tidak mau menerima hal tersebut sehingga mereka sampai berani untuk merubah yuharifunal kitab an mawadhi'i. Mereka mentahrif kitab dari posisinya yang sebenarnya. Mereka disifatkan sebagai yang mencampur adukkan antara hak dan batil. Dan mereka diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Mari ke sini kita sepakat bahwa tidak menyembah kecuali kepada Allah. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu dinamakan ahlul kitab walaupun dengan segala pertentangan mereka. Maka ahlul kitab itu tetap ada. Ya, ahlul kitab itu tetap ada dulu dan sekarang, dan ada perbedaan antara kaum musyrikin dan ahlul kitab, walaupun dua-duanya adalah kaum kufar. Mereka semuanya kaum kufar, tapi ada beberapa hukum yang berbeda berlaku untuk ahlul kitab dan penyembah-penyembah berhala dari kalangan kaum musyrikin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memisahkan mereka dengan firman-Nya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ya, mereka semua masuk neraka jahanam dan mereka semuanya kafir. Tapi Allah bagi ada musyrikin dan ada ahlul kitab. Dan di antara perbedaan hukumnya adalah dalam masalah menikahi wanita ahlul kitab dan haramnya menikahi wanita musyrikat, dan juga dalam persoalan penyembelihan. Ala kulli hal, penting bahwa seorang dai sebelum pergi berdakwah dia mesti tahu siapa yang akan dia temui, siapa yang akan menjadi objek dakwahnya, siapa yang jadi audiensnya. Dia harus tahu untuk menyiapkan apa yang cocok disampaikan kepada mereka. Ya. Karena itu kata ulama kita, di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, ad'u ilallahi ala basirah. Saya ini berdakwah di jalan agama Allah, menuju memanggil manusia ke jalan agama Allah ala basirah, di atas dasar hujjah, ilmu yang nyata, ilmu yang benar. Kata ulama kita, salah satu ilmu yang benar, ilmu yang pantas dimiliki seorang dai adalah ilmu tentang siapa mad'unya, ilmu tentang siapa objek dakwahnya. Karena kita diperintahkan menyampaikan ilmu ini sekadar dengan apa yang mereka fahami. Maka berbicara di hadapan orang awam tentu saja tidak sama ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berilmu. Sebagaimana berhadapan dengan kaum muslimin, objek dakwah kita kaum muslimin, beda ketika yang kita dakwai adalah orang yang di luar Islam. Maka ini di antara hal yang penting. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Apatah lagi kalau ahlul kitab yang dihadapi adalah kaum Yahudi yang suka debat, yang tidak mau terima kecuali debat, dan bahkan sekarang sudah nyata tapi mau juga debat. Maka seorang dai harus siap untuk itu. Dan ini di antara sebab kenapa beliau disampaikan bahwa akan bertemu dengan ahlul kitab. Apa yang mesti disampaikan? Banyak sekali, ajaran Islam begitu kompleks. Kafah, ini perlu diajak manusia secara kafah. Tapi ada prioritasnya.
ada urutannya. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan fad'uhum ila syahadah. Ajak dulu untuk bersyahadat, ya, ada dulu untuk bersyahadat alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Dalam sebagian riwayat falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihim ay wahidullah. Hendaknya yang menjadi awal dakwahmu adalah mereka mentauhidkan Allah. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kenapa ajakan yang pertama adalah bersyahadat, maka jawaban mudahnya karena mereka belum masuk Islam. Nah, sekarang kalau umpama yang kita dakwai orang Islam sendiri, dan itu saat sekarang kebanyakan kita, ya, kita kadang masih agak lemah, ya, masih agak kurang dalam persoalan menyampaikan Islam ini kepada orang di luar Islam. Padahal mereka juga objek dakwah yang sangat penting, dan itu yang paling penting, ya, mereka diselamatkan dari. Tapi skala prioritas ini tidak berlaku untuk mereka. Ya, di sini kan disuruh apa? Jadikan dakwah pertama adalah dakwah tentang syahadatain, makna syahadatain atau tentang syahadatain. Maka jawabannya mungkin mereka tidak lagi kita perlu ajak untuk bersyahadat karena mereka telah bersyahadat. Tapi perlu diajarkan kepada mereka apa? Makna syahadatain. Karena begitu banyak kaum muslimin saat sekarang bersyahadat, tapi mungkin bisa di setiap hari begitu banyak hal yang bisa menodai kemurnian tauhid kita tanpa kita sadari. Maka ulama kita mengatakan hadis ini menjelaskan tentang perlunya memprioritaskan dakwah akidah dan dakwah tauhid, bahwa menjelaskan tentang dakwah tauhid dan akidah adalah suatu hal yang sangat-sangat penting dengan tidak menyepelekan masalah-masalah yang lain. Ya, mungkin ada bilang kan kita juga butuh akhlak dan yang lain, itu jelas, ya, dan menyampaikan tauhid itu juga mesti berakhlak, ya. Tapi bahwa inilah hal yang paling bisa menyelamatkan seseorang dari siksa yang kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa in ata'u lidzalika, dan jika mereka telah menaatimu, artinya telah bersyahadat. Fa'alimu anna Allah Ta'ala iftarada alaihim khamsa salawatin. Ini menjelaskan tentang keutamaan salat, ya. Dan inilah bab kita, ya, bab tentang pentingnya menjaga salat. Di sini dikatakan kalau sudah mereka bersyahadat, maka ajari, hal yang paling pertama diajari adalah tentang salat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka 5 salat setiap hari dan setiap malamnya. Ini dalil dari jumhur ulama kita bahwa jumlah salat yang wajib sehari semalam adalah 5. Jumhur ulama, karena Abu Hanifah dan madhabnya itu mengatakan jumlah salat yang wajib sehari semalam adalah berapa? 3. Syiah kalau 3 itu, ya, atau apa, ya, 6, ya, 6, ya. Kalau Ahlus Sunnah tidak ada yang bilang 3, ya. 6, yaitu tambah dengan witir, ya, tambah dengan sholat witir. Ya, mereka wajibkan. Walaupun mereka tidak bilang fardhu, tapi mereka wajibkan. Dan Nabi kita mengatakan Inna Allah zadakum salatan tusalluha bainal isya wal fajr al-witr, ya. Allah menambah kalian, untuk kalian salat yang kalian laksanakan antara isya dan antara subuh, yaitu witir dan witir, ya. Ini difahami oleh sebagian ulama tentang kewajibannya salat. Atau hadis salat tahiyatul masjid bagi ulama yang mewajibkannya, itu tidak bertentangan karena tidak termasuk dalam sehari semalam. Atau salat jenazah
atau sholat gerhana bagi sebagian ulama yang mewajibkannya, itu tidak bertentangan dengan hadis ini, karena hadis ini memaksudkan yang sehari semalam, yang wajib setiap hari setiap malam, itu 5 kali sehari semalam saja. Fa inhum ata'u lidzalika, dan jika mereka taati itu, fa'alimhum annallaha ta'ala iftarada alaihim sadaqah. Jika mereka sudah menaati salat, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Kata-kata iftarada alaihim sadaqah, maka sedekah yang dimaksudkan ini tiada lain kecuali zakat, ya, karena tidak mungkin sedekah yang dimaksudkanlah sedekah-sedekah sunnah, tapi dia adalah sedekah. Dan sedekah memang juga maknanya salah satunya adalah zakah al-wajibah, yang sebagaimana yang Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya, khudh min amwalihim sedekah, ay zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara, hanya saja zakat, ya. Jadi yang dimaksudkan sini adalah Allah mewajibkan zakat yang, ya, zakat itu tukhadu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Artinya orang kaya sini adalah orang yang memang wajib untuk berzakat. Dan hadis ini menunjukkan bahwa adanya petugas-petugas yang kadang ditugaskan oleh wali, al-hakim, pemimpin pemerintah, untuk mengambil, menjemput zakat tersebut. Tukhadu, diambil, ya. Entah mereka datang sendiri dengan penuh sukarela, atau jika tidak, maka ada amil dan petugas-petugas yang mengambilnya. Tukhadu min aghniyahim. Dan yang dimaksudkan orang kaya adalah memang mereka-mereka yang sudah datang waktu untuk menunaikan zakatnya. Karena yang disepakati zakat yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah zakat harta. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah zakat harta. Karena zakat ada 2, zakat harta dan zakat fitri, ya, zakat fitrah. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah zakat harta tersebut. Tukhadu min aghniyahim, karena zakat fitri itu bukan cuma orang kaya yang wajib. Ya, orang yang tidak kaya pun kalau sudah cukup makanannya, maka dia juga wajib untuk melaksanakan zakat fitrah atau zakat fitri. Faturaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Kata-kata dikembalikan ini isyarat bahwa sebenarnya itu adalah miliknya orang miskin yang dititipkan pada orang kaya. Cuma kadang orang kaya menyimpan pada harta yang berhak, ya. Makanya digunakan kata-kata faturaddu, dikembalikan. Sebenarnya itu memang haknya, cuma dititip, dan Allah mau menguji hamba-hambanya, orang-orang yang sebenarnya ada hak-hak orang pada harta mereka. Dan sebagian sadar bahwa sebagian hartanya mesti dia sedekahkan, mesti dia zakatkan, dan sebagian tidak sadar bahwa ada barang-barang harta-harta yang tidak halal dia gunakan, yang Allah titipkan kepada mereka. Lalu mereka tidak menunaikan zakat dan sedekah tersebut yang wajib untuk mereka keluarkan. Kata-kata fuqaraihim, orang miskin di antara mereka, sebagian ulama memahami maksud fuqaraihim ini artinya diprioritaskan kepada orang-orang fuqara. Karena itu memang yang pertama kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara, orang yang fakir. Dan sebagian ulama mengambil hadis ini sebagai dalil bahwa bolehnya zakat itu hanya diperuntukkan untuk satu jenis saja, satu golongan saja. Jika memang itulah yang paling dibutuhkan. Tidak harus dibagi rata kepada berapa? Berapa yang golongan? 8 golongan, ya. Allah sebutkan 8 golongan dalam surat At-Taubah ayat ke-60, ya. Namun hadis ini menunjukkan bahwasanya bisa diperuntukkan kepada satu saja. Apalagi jika mereka memang terbatas zakatnya dan mereka lah memang yang paling diutamakan, fuqara. Dan kata-kata aghniyahim, dari kaya mereka dikembalikan kepada orang miskin mereka, maksudnya diambil dari orang kayanya kaum muslimin yang sudah bersyahadat tadi dan sudah sholat, dan dikembalikan kepada orang miskinnya. Berarti zakat itu peruntukannya untuk orang kaum muslimin saja, tidak kepada orang-orang kafir. Beda dengan sedekah. Sedekah bisa saja kita sedekahkan kepada orang kafir,
bahwa zakat itu hukum asalnya tidak didistribusikan keluar daerah muzaki. Karena dikatakan tukhadu min fuqaraihim, tukhadu min agniyaihim, diambil dari orang kayanya, dikembalikan kepada orang miskinnya, artinya di daerah tersebut, tidak dipindahkan ke daerah apalagi negeri yang lainnya. Itu hukum asal, itu hukum asal. Namun jika saja ada hajat kebutuhan dan penduduk satu tempat kelihatannya sudah cukup dan masih ada kelebihan, dan di sana ada negeri yang ditimpa musibah atau sementara diuji dengan dengan beberapa penindasan dari musuh Islam umpamanya, maka boleh dipindahkan ke mereka. Apalagi di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara mereka orang-orang yang sudah masuk Islam di berbagai kota dan negeri datang khusus ke Madinah dan Mekah untuk ke Madinah untuk menyerahkan zakat mereka. Ini di antara dalil bahwa boleh saja, tapi hukum asal zakat itu didistribusikan kepada orang-orang yang ada di negeri muzaki berada. Termasuk kalau muzakinya, kalau kita sebagai muzaki ada di satu tempat, maka disitulah kita keluarkan, walaupun kita bukan penduduk asal. Yang umpamanya kita sekarang di Makassar, padahal kita ini sebenarnya orang Maluku umpamanya, atau orang Sumatera, orang Jawa. Tapi kita sementara domisili di Makassar, maka kalau datang waktu zakat dan kita wajib zakat, maka keluarkan di daerah kita, artinya di daerah tempat kita berdomisili. Itu hukum asal. Fa'inhum ata'u lidzalik, dan jika mereka sudah melaksanakan itu, fa'iyyaka wa kara'im amwalihim, maka hati-hati dengan barang-barang mereka yang paling berharga bagi mereka. Karena itu ulama kita mengatakan harta yang diambil dari barang zakat mereka jangan yang paling berharga, yang paling mahal. Yang paling berharga. Karena itu bisa mendolimi dan membuat sedih orang-orang yang berzakat tersebut. Sebagaimana jangan juga mengambil dari harta yang paling rendah kualitasnya, karena itu bisa mendolimi dan menyedihkan orang-orang yang menerimanya. Ambil dari yang pertengahan. Selama memang sudah standar selama sudah standar, memang memenuhi syarat-syarat untuk disedekahkan atau dizakatkan. Kenapa? Karena jika kita melakukan itu, maka kita berarti mendolimi mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati. Kalau itu dilakukan, maka berarti kita menganiaya mereka. Jadi walaupun mereka memang harus mengeluarkan zakat, tapi jangan juga kita menganiaya mereka. Maka diingatkan, hati-hati dari doa orang-orang yang terzalimi. Dan ini bukti bahwasanya Islam sangat mengharamkan umatnya dari melakukan perbuatan zalim, menganiaya siapapun, termasuk orang kafir. Kita dilarang untuk mendolimi. Makanya dalam sebagian riwayat terhadap hadis ini, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kenapa mesti hati-hati sama doanya orang yang dizalimi? Karena doa orang yang dizalimi itu adalah tidak ada perantara, tidak ada hijab, tabir, penghalang antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti tembus doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dengar dan Allah mengabulkannya. Dalam sebagian riwayat, walau kana asian, walaupun orang yang dizalimi itu pendosa, seorang yang ahli maksiat, tapi selama dia dalam status dizalimi, lalu dia berdoa kepada Allah, biasanya orang yang dikabulkan itu orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk membersihkan makanan kita, minuman kita, mengonsumsi yang baik-baik untuk dikabulkannya doa kita. Dan makin dekat kita kepada Allah, makin besar peluang untuk diterimanya doa kita. Adapun orang yang tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk diterima doanya. Tapi ketika dia dalam posisi dizalimi, lalu dia berdoa kepada Allah, maka tidak ada jarak, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebagian riwayat, walau kana kafira,
walaupun orang kafir. Ya. Padahal orang kafir itu doanya tidak diterima. Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Doanya orang kafir itu sesat. Sesat artinya tidak sampai kepada Allah. Ya, tidak sampai kepada Allah. Kecuali kalau dalam posisi dia dizalimi. Makanya seorang muslim tidak pernah ada dalam kamusnya mendolimi siapa-siapa. Termasuk orang kafir dia tidak zalimi. Karena itu fitnah ya. Yang keji kepada kaum muslimin ketika digambarkan kaum muslimin ketika memimpin, memerintah akan melakukan ini dan itu. Padahal sejarah telah membuktikan dan syariat sangat jelas ya selalu mengajak kepada rahmat dan jauh dari kedzaliman termasuk kepada orang di luar agama kita. Justru mereka-mereka lah yang banyak melakukan kedzaliman kepada umat Islam. Maka jamaah sekalian, ini penting ya untuk diperhatikan, hati-hati dari perbuatan kedzaliman. Karena orang yang dizalimi doanya diterima. Apatah lagi kalau orang yang dizalimi itu orang yang dekat dengan Allah. Apatah lagi kalau dia adalah seorang pejuang Islam. Apatah lagi kalau dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan ada di antara kita mengatakan tapi kayaknya tidak terbukti ini ya. Karena banyak yang terzalimi dan juga mungkin sudah berdoa tapi orang-orang zalim masih saja congkak, angkuh dan semena-mena. Dan yang zalimi masih terus dizalimi, ditindas. Jawabannya bahwa doa itu tidak harus langsung diterima. Ya. Boleh saja langsung diterima dan boleh jadi akan diterima di waktu yang agak lama, tapi pasti di waktu yang paling tepat. Ya. Maka jamaah sekalian, jangankan kita ini yang mungkin merasa kadang terzalimi lalu kita berdoa kepada Allah dan mungkin kita bilang doa saya belum terkabulkan. Nabi kita SAW terzalimi sejak awal dakwah dan beliau sudah berdoa. Sejak awal dakwah, 13 tahun beliau di Makkah terzalimi. Dan yang mendolimi dia adalah pemimpin-pemimpin Quraisy dan mendolimi dia dengan perbuatan-perbuatan yang sangat keji. Bahkan menyakiti beliau dan beliau sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehancuran mereka. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, saya baru melihat bagaimana mereka dibantai dan mereka mendapatkan akibat dari perbuatan zalim dan aniaya mereka kepada Nabi SAW pada perang Badar. Ya, umpamanya seperti siapa? Si Abu Jahal dan teman-temannya yang begitu congkak dan begitu menganiaya kepada Nabi kita SAW. Ya, diantaranya meletakkan isi perut unta ke tubuh Nabi kita yang sementara sujud pada waktu sementara sholat. Lalu Rasulullah setelah itu berdoa untuk kehancuran mereka. Baru kata Abdullah bin Mas'ud, saya melihat sendiri dengan mata kepala saya bagaimana mereka itu dibantai di perang Badar. Dan kata beliau, inilah di antara bukti kebenaran doa orang zalim itu dikabulkan. Padahal yang dizalimi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berapa lama? Kalau dihitung-hitung 15 tahunan ya, 15 tahunan. Kalau masih di awal-awal ya, beliau berada di Mekah 13 tahun. Perang Badar tahun ke berapa? Tahun ke-2 Hijriah. Berarti kisaran 15 tahun baru doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan oleh Allah. Ya, maka jangan pernah lelah berdoa. Jangan pernah bosan berdoa dan yakinlah sebagaimana kata Allah, ud'uni astajib lakum, dan yakinlah sebagaimana kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i. Dan yakinlah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Ya. Saya kira ini ya. Sebenarnya ada 2 hadis yang seharusnya kita bahas, tapi mungkin waktu sudah tidak cukup. Kita khawatirkan nanti juga kita terpaksa buru-buru untuk menjelaskannya. Biar kita tunda saja insya Allah sampai pertemuan berikutnya. Kemudian bisa kita langsung selesaikan ya hadis-hadis yang tersisa di bab ini tentang kedudukan sholat dan khususnya tentang kafirnya ya orang yang meninggalkan sholat.
Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.